Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa ku balas Yesus segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberikan waktu yang indah dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat siang hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan kami yang hidup. Makasih Tuhan Yesus, kami membuka setiap ibadah kami Tuhan siang hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya siang hari ini kita diberkati Tuhan? Sama-sama kita dengan pujian, aku diberkati. Haleluya. Kami sedang diberkati, kami akan selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab alasanmu, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi
Tuhan. Lalu kami boleh merasakan Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan pujian ini, sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh melihat bahwa Tuhan begitu indah.
menjadi sumber kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih semua karena kemurahan, semua karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami ya. Kalau Kau masih mempercayai kami, kalau Kau masih mengasihi kami ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kalau pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita mencari wajah Tuhan di hari ini. Saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini itu terambil di dalam Yesaya 55. Mari kita membuka kitab kita di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Saya akan bacakan bunyinya demikian, Yesaya 55. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Sesungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah pembacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara, suatu ketika ada seorang ibu dengan seorang anak, seorang putra laki-laki, kurang lebih usianya 4-5 tahun. Dia duduk di sofa menunggu suami, menunggu papa dari anak ini untuk pulang ya. Setelah makan malam, dia menunggu papanya untuk pulang. Ditunggu sekejap Tuhan, ternyata mendadak lampu padam, lampu mati sekejap Tuhan. Mamanya keluar jendela, lihat apakah rumah tetangga juga mati. Ternyata betul, rumah tetangga juga mati. Akhirnya si mamahnya bilang kepada anaknya, "Nak, tenang saja, kamu duduk. Mama mau ambil lilin." Ya oke. Diambilnya lilin. Ya akhirnya rumah itu terang, tidak gelap. Tetapi yang namanya anak kecil usia 4-5 tahun itu penasarannya tingkat tinggi, tingkat dewa sekejap Tuhan. Dia coba lihat apinya kok bagus, tangannya coba diulurkan, mamanya mulai tepuk, jangan. Terus akhirnya dia lihat lagi, dia pegang lagi, mamanya tepuk, jangan. Itu api kelihatannya bagus, tapi kalau kamu pegang sakit nanti. Akhirnya anak itu diam dan mamanya punya keperluan, dia mau ke kamar mandi. Kamu tunggu sini ya nak. Kamu jangan pegang-pegang tuh lilin, nanti tangan kamu sakit. Oke, Man. Mamanya pergi ke kamar mandi. Belum selesai urusan di kamar mandi, terdengar, aduh, sakit, katanya. Mamanya bilang, langsung keluar, sakit.
Mama sudah bilang jangan dipegang, itu api. Itu api memang kelihatannya bagus, tapi saat kamu pegang akan sakit. Saudara kekasih dalam Tuhan, jika kita sebagai orang tua yang sudah memperingatkan anak kita tapi tidak dilakukan, apa respon kita? Mungkin kita berkata, rasain lu, baru satu jari yang kebakar. Coba mana? Lihat jarinya, tunjukin mama, tunjukin papa 5. Dibakar satu-satu. Waduh, kalau model orang tua begini, ini mah pantas ya masuk rumah sakit jiwa. Sudah kesan Tuhan. Saya yakin ada rasa kecewa, ada rasa marah. Mungkin muncul perkataan Anda bilang, udah mama kasih tahu kan, udah papa kasih tahu kan. Barangkali dengan sedikit jeweran di telinga. Setelah kita marahi, langkah selanjutnya berkata, rasain, tangan lu sakit, besok sekolah susah. Kalau seorang ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang ibu dan ayah yang baik, kita akan memegang tangan itu dan kita mencium tangan itu dan berkata, jangan takut nak, entar juga sembuh. Mama, papa kasih obat ya, jangan takut. Dan anak itu percaya, mau. Iya ma, ya pak. Itulah ada disiplin, ada tindakan yang menunjukkan kita mengasihi anak kita. Sekalipun ada tindakan memberontak dari apa yang kita katakan. Tindakan memberontak anak kepada orang tua. Cerita ini adalah gambaran dibalik dari Yesaya pasal 55 yang kita baca ini. Yesaya 55 dilatar belakangi dari Israel, orang Israel yang melanggar kehendak Tuhan. Tuhan itu sudah memperingatkan mereka, jangan berperang, jangan melakukan apa yang tidak aku katakan. Jangan berperang, jangan bergabung pada aliansi itu. Jangan. Kalau kamu berperang, kamu akan kalah. Kamu akan dibuang ke negeri yang jauh, ke negeri Babel. Seperti yang khotbah saya katakan, sampaikan, Daniel dan teman-teman itu dibuang ke Babel. Perjalanannya cukup jauh, sepanjang 1.500 km. Tetapi orang Israel itu seperti anak kecil tadi yang lihat api lilin itu menarik, kelihatannya bagus, kelihatannya menarik sekali, dia pengen pegang. Ini kelihatannya menarik, kelihatannya menantang. Masuk dalam aliansi yang membuat mereka kalah dan dibuang ke negara Babel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah mereka berada di Babel, mereka tidak punya daya apapun. Di dalam kondisi terbuang dari kampung halaman itu, tentu mereka ingin kembali ke Israel secepat mungkin. Mereka sadar mereka sudah salah. Iya, gua ini udah salah, udah memberontak kepada Tuhan. Pengen cepat-cepat pulang. Pengen cepat-cepat pulang ke Israel. Sudah kesatuan mereka mendapatkan hukuman dan mereka ingin sekali dipulihkan dengan cepat. Begitu keinginan besar sehingga mereka mendengarkan nabi-nabi palsu yang berkata, jangan takut, besok kita pulang ke Israel. Jangan takut, sebentar lagi kita akan keluar dari Israel. Lusa kita keluar dari Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka begitu semangat mendengarkan himbauan atau nasihat daripada nabi-nabi yang ternyata nabi palsu. Orang bilang udah jatuh ketimbang tangga, terus diserempet motor pula, menggambarkan kondisi bangsa Israel saat itu.
udah jatuh ketiban tangga diserempet motor pula. Itu kondisinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya jadi ingat saudaraku yang dalam Tuhan, ada seorang anak yang ditaruh di panti asuhan, Orang-orang di sekitar panti asuhan berkata, "Nah, jangan takut, besok papamu datang jemput kamu." Anak ini senang. Dia berkemas, siap-siap diri. Ditungguin besok, nggak datang juga. Orang yang lain berkata, "Nah, jangan takut, mungkin papamu lupa, lusa dia pasti datang." Pas sudah hari mau jamnya, dia siap-siap. Ternyata papanya nggak datang juga. Akhirnya anak ini berkata, "Aku tidak percaya lagi kepada siapapun. Semua orang pembohong. Bilang katanya papaku besok datang, bilang katanya papaku lusa datang. Kenyataannya papaku nggak datang-datang." Orang Israel berada dalam situasi seperti itu. Nabi-nabi palsu bilang, besok kita pulang ke Israel, lusa kita pulang ke Israel. Kenyataannya tidak pulang. Saudara kesatuan Tuhan, mereka sadar ini adalah salah kami, ini adalah dosa kami, sudah jatuh dan terjebak lebih dalam lagi karena telah mempercayai nabi palsu itu. Saudara kesatuan Tuhan, seperti anak pada panti asuhan yang sudah hilang kepercayaan dan tidak berdaya, anak ini suka duduk di pojok, dia berdiam diri karena merasa kecewa. Orang-orang menyampaikan berita bohong. Nah, dalam kondisi seperti itu datanglah firman Tuhan dalam kalimat seperti ini di ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan itu ingin menegur mereka bangsa Israel. Aku punya rancangan, aku punya jalan, tapi berbeda dengan yang kau pikirkan. Tidak secepat itu. Tidak secepat itu anakku. Tetapi bukan berarti aku melepaskanmu, bukan berarti aku meninggalkan engkau. Tidak, aku punya rencana, aku punya jalan sendiri yang berbeda dengan jalanmu. Dan bagaimana jalan itu atau rencana itu bekerja, itu digambarkan, ya. Bagaimana jalan Tuhan, bagaimana rencana Tuhan itu digambarkan di ayat yang ke-10. Kita lihat. Ya, kita lihat ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Ini adalah gambaran tentang rancangan Tuhan. Ini adalah gambaran tentang jalan Tuhan yang enggak cepat, tetapi bekerja melalui proses, melalui waktu. Pekerjaan Tuhan di sini dikatakan tidak cepat, tidak instan, tetapi membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Air diserap membuat tumbuhan tumbuh, dan itu pasti terjadi. Kalau tumbuhan dapat air, dia pasti tumbuh. Tapi ada prosesnya. Dan itulah yang digambarkan pekerjaan Tuhan yang sebagian ini dikatakan rancanganku, jalanku yang berbeda dengan ekspektasi kita. Yang pengen segala sesuatu berjalan cepat, secepat kilat, secepat mungkin terjadi. Betul? Kalau kita kan pengennya instan. Anak-anak
anak-anak sekarang, startup sekarang pengennya cepat bus, langsung. Hari ini kerja, besok jadi konglomerat. Nggak bisa bos, ada proses. Firman Tuhan bekerja perlahan namun pasti. Saudara, proses menjadi minuman anggur itu panjang, membutuhkan waktu. Untuk kita bisa minum air anggur itu, minum wine, itu membutuhkan proses yang panjang. Kita sering kali ingin seperti Yesus. Ingat waktu pesta di Kana, cedok air langsung berubah jadi anggur. Itu kita sering kali pengennya seperti mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat secepat kilat itu yang kita inginkan. Air yang jatuh ke pohon anggur itu kan biasanya saudara bukan air anggur, betul? Air yang jatuh dari langit itu bukan air anggur, air biasa yang diserap pohon anggur kemudian berubah menghasilkan anggur, kemudian diproses menjadi minuman anggur kan. Itu membutuhkan proses. Sama-sama anggur yang Yesus buatkan, sama-sama. Cuma bedanya Yesus itu instan. Orang tuangkan anggur, cendok air berubah menjadi anggur. Tetapi anggur yang digambarkan dalam Yesaya ini ada proses. Ini membutuhkan proses yang panjang. Dan kita sering menyebutnya ini bukan mujizat. Mujizat itu yang Tuhan Yesus. Yang di pesta di Kana itu mujizat. Tapi kalau ini prosesnya, ini nggak mujizat. Satunya bilang, mungkin kita berkata, cering, langsung jadi air anggur. Itu yang kita sebut mujizat. Tapi saudara Tuhan, dua hal itu bagaimana Tuhan bekerja, bukan? Dua hal itu Tuhan bekerja. Air menjadi anggur di pesta di Kana, Tuhan bekerja. Amin, saya percaya itu Tuhan bekerja. Tetapi Yesaya 55 ayat yang ke-10 juga sama. Tuhan bekerja. Air jatuh dari langit, tumbuh, menghasilkan anggur, dan diproses menjadi anggur. Itu juga Tuhan bekerja. Saya menyebut yang mujizat yang cepat, air menjadi anggur. Dan proses jatuhnya air ke pohon anggur yang kemudian menjadi minuman anggur, ini juga mujizat. Mujizat yang membutuhkan proses. Mujizat yang terjadi perlahan. Dua-duanya adalah mujizat. Baik yang cepat, air menjadi anggur melalui sabda Kristus, maupun air menjadi anggur yang melalui proses alami itu. Kalau ada orang Kristen sekarang, saudara pesan Tuhan, dalam pergumulan dan dalam ketidakpastian, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih mujizat yang mana? Mau yang cepat atau yang proses? Saya bertanya, kalau saudara dan saya di dalam masa pergumulan saat ini, ya, seperti kita menghadapi gereja ini, wah, dalam sekejap pengen penuh, jemaat sampai ke depan-depan, nunggu antri, atau memang kita yang butuh proses? Dua-duanya ingat, Tuhan bekerja. Dua-duanya bekerja. Yang sekaligus Tuhan kirim banyak jemaat, itu Tuhan bekerja. Tetapi melalui pelan-pelan juga Tuhan bekerja. Banyak cerita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak cerita gereja-gereja yang mengalami proses yang panjang. Beribadah, suami istri, jemaatnya anak-anak. Khotbah, suami, WL istri yang main musik, anak, itu ada. Dan itu dilakukan enggak sebulan 2 bulan. Itu dilakukan enggak setahun 2 tahun. Ada yang sampai 15 tahun, ada yang dilakukan sampai 20 tahun. Tetapi berikutnya hasilnya melejit. Banyak itu cerita, banyak itu pengalaman. Apakah itu mereka tidak mengalami mujizat? Oh, mengalami mujizat. Mungkin saat dilihat jemaatnya banyak, wah hebat jemaat, tapi dia nggak tahu lihat prosesnya. Tapi juga ada juga gereja yang baru buka langsung banyak jemaatnya.
Itu juga mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi kalau kita saat ini dalam pergumulan disuruh pilih yang mujizat cepat, instan atau proses. Biasanya tentu jawab Pak Pendeta, saya yang pengen instan. Saya pengen yang cepat. Saat saya lagi kesulitan keuangan, ada yang kirim uang, ada yang menawarkan bisnis bersama. Itu yang kita anggap mujizat. Terus kalau di dalam perjalanan kita ini lambat, kayaknya Tuhan gak bekerja ya. Kayaknya Tuhan tidak menolong ya. Utang besok lunas, wah itu namanya mujizat. Memang manusiawi. Tetapi kita tidak boleh melihat itu satu-satunya cara Tuhan bekerja. Kita tidak boleh melihat yang harus instan itu dikatakan mujizat. Tidak. Alkitab memberitahukan kepada kita harus memahami firman Tuhan secara komprehensif, secara menyeluruh. Tidak boleh sepotong-potong. Betul. Air menjadi anggur yang dilakukan oleh sabda Kristus itu adalah mujizat. Amin. Tetapi melalui proses air turun dari langit, jatuh ke pohon anggur dan menghasilkan buah anggur dari proses anggur, itu juga mujizat daripada Tuhan. Seringkali kita berkata, kalau gak cepat Tuhan gak bekerja. Kalau gak cepat bukannya Tuhan. Itu mindset yang ada saat ini di gereja-gereja. Saat ini banyak orang Kristen memiliki pemikiran begitu. Kalau sakit didoakan langsung sembuh, wah ini baru mujizat. Tapi kalau sakit dirawat, minum obat, terapi, terus sembuh, itu dibilang bukan mujizat. Itu pemikiran yang sangat dangkal. Itu pemikiran yang salah tentang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku bekerja di waktu yang instan, aku juga bekerja di waktu yang lama. Tanpa kita sadari Tuhan ingin, dengarkan baik-baik, tanpa kita sadari sebetulnya Tuhan itu ingin kita ini mengalami mujizat yang secara proses, agar kita mempunyai karakter yang baik. Kalau kita mengalami mujizat secara proses, maka karakter Kristus itu akan makin muncul. Saya akan berikan contoh 2 saudara Tuhan. Yang pertama Daud, yang kedua adalah Musa. Tahukah saudara, saat Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, apakah Daud langsung menjadi raja? Kagak. Untuk menjadi raja dia memerintah tunggu 7 tahun. Kalau saudara punya anak 7 tahun itu udah kelas 1 SD. Dan 7 tahun itu bukannya senang-senang kepada Tuhan. Daud itu gak senang-senang. Kalau saudara baca firman Tuhan, waduh hidupnya Daud menderita. Dikejar-kejar Saul, mau dibunuh. Hidup di dalam penderitaan. Sehingga gambaran dari Mazmur 23. Seringkali aku ada di lembah bayang-bayang maut. Daud mengalami mujizat secara proses. 7 tahun kemudian barulah Daud menjadi raja Israel. Secara kronologinya itu Daud sebetulnya saat dia diurapi oleh Samuel, dia berhak menjadi raja. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, proses yang dilewati Daud membuat Daud menjadi raja yang paling terkenal di hadapan Tuhan. Butuh proses, tidak instan. Kalau saudara melihat di sejarah Israel, raja yang paling hebat sepanjang sejarah sampai hari ini adalah Daud. Tidak ada yang lain lagi. Tapi sudah tahukah itu
Dia membutuhkan proses 7 tahun. Tuhan kadang bekerja di dalam proses yang kadang tanpa kita sadari. Bahkan kita berontak dan tidak terima dengan proses itu. Seringkali kita berkata, Tuhan di mana tuh? Gue udah melakukan semuanya ini, tapi kenyataannya kok ini yang gue terima ya Tuhan. Seringkali kita protes. Mari, janganlah kita protes, tetapi kita mengalami proses. Saat proses, janganlah kita protes. Saudara kasih Tuhan, itu Daud 7 tahun dia harus menunggu untuk menjadi raja. Padahal secara hukum dia sah, dia sudah diurapi oleh Samuel, tetapi tidak dialami oleh Daud. Yang kedua contohnya adalah Musa. Saat Musa keluar dari Mesir karena kasus pembunuhan yang dilakukan, itu kan dia membunuh karena dia mendapatkan wahyu lah, ya, dapatkan wahyu bahwa Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel. Kenyataannya, saudara Tuhan, saat dia keluar dari Mesir, apa yang dialami oleh Musa? Musa dibawa Tuhan ke padang rumput. Dia mengembalakan kambing domba selama berapa tahun? 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun Tuhan memproses Musa untuk membawa bangsa Israel. Padahal kalau dilihat kapasitas, kalau dilihat kemampuan, Musa ini mumpuni. Karena dia itu anak Firaun, anak raja. Tentunya makannya nggak seperti kayak kita mungkin ya. Makanannya apa aja dimakan ya. Kalau Musa makanannya pasti makanan pilihan, makanan yang bergizi. Pendidikannya juga sama. Pendidikannya bukan mungkin seperti kita sembarang sekolah. Kalau Musa mengalami pendidikan istana. Kalau dilihat kemampuan, Musa ini sudah mumpuni untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi kenyataannya tidak dilakukan Tuhan kepada Musa. Perang dia punya pengalaman ya. Didikan istana. Mesir pada waktu itu negara yang hebat. Perawakan tentunya juga sehat. Tuhan mengirim dia melalui proses 40 tahun bro. Bukannya 4 hari bro. Bukannya 4 bulan bro. 40 tahun. Tuhan bawa Musa di padang untuk mengembalakan kambing domba. Setelah itu dia melewati 40 tahun, baru Tuhan membawa Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Jadi butuh proses, bukannya instan, butuh proses yang panjang, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Melalui proses yang dialami Musa, Alkitab mencatat bahwa tidak ada orang yang pernah hidup di muka bumi yang selembut hatinya seperti Musa. Cuma harganya mahal, 40 tahun. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka dari itu mujizat instan perlu. Saya juga percaya, tetapi mujizat proses itu juga perlu. Janganlah kita alergi, janganlah kita tidak suka kepada mujizat proses. Mari kita merangkul dua-duanya. Mujizat instan juga mujizat proses. Sebab di dalam proses Tuhan ada jaminan firman Tuhan yang berkata, ada jaminannya. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ayat berikutnya kan? Dikatakan apa? Klik ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi apa? Ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sayangnya
sebagian besar orang Kristen tidak menjadi sehat ya saat ini. Habis Pak Hasan doain, kok sakitnya nggak sembuh ya, malah jadi makin parah. Habis Pak Hasan tumpangin tangan, kok nggak terjadi apa-apa ya. Mujizat kayaknya nggak ada apa. Jadi Tuhan kayaknya nggak bekerja ya. Ada pendeta yang dipakai dalam kesembuhan. Ada, saya tahu persis. Pendeta ini dipakai oleh Tuhan untuk kesembuhan luar biasa. Tapi tubuhnya banyak penyakit. Bingung kan? Kalau dilihat, waduh kita terkagum-kagum saudara Tuhan. Pendeta ini tumpang tangan sakit apa sembuh. Tetapi badannya, tubuhnya penuh dengan penyakit. Bahkan ada juga yang bilang pendeta ini seperti apotek berjalan karena di tasnya itu obat semua. Padahal karunianya menyembuhkan. Banyak jemaat yang berpikir kalau nggak cepat sembuh, kalau masalah nggak segera selesai, Tuhan nggak bekerja. Nanti dulu. Tuhan bisa bekerja lewat mujizat cepat, tetapi ada kalanya Tuhan bekerja sama seperti kepada umat di dalam Yesaya itu. Tuhan bekerja seperti tetesan air yang membuat tanah menjadi subur, yang kemudian muncullah gandum dan roti untuk dimakan. Intinya saudara kesal Tuhan bekerja, ada yang melalui proses dan ada yang melalui instan. Janganlah kita tidak menyukai yang proses, hanya yang mau instan saja. Jangan. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki pemahaman Alkitab yang secara komprehensif. Mujizat oke, secara instan, proses juga oke. Jangan kita alergi terhadap yang proses. Gereja ini juga saya percaya lagi mengalami mujizat proses. Proses tidak instan. Cuma pertanyaannya, adakah kita setia kepada Tuhan atau enggak? Tuhan akan melihat kita setia atau enggak. Biasanya saudara Tuhan, menurut saudara, kita lebih menghargai mana? Minum wine yang kita beli di department store, atau kita menanam sendiri? Pasti kita akan lebih menghargai yang melalui proses. Dua-duanya anggur, bukan satu anggur satu KW, bukan, dua-duanya sama, wine sama. Dalam proses itu kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Instan juga sama, lebih dekat. Cuma biasanya itu lebih pendek umurnya. Kalau yang dapat mujizat, utangnya langsung lunas, udah lupa sama Tuhan. Lupa. Yang seperti saya bilang, saat kita dalam pergumulan, kita rame-rame datang kepada Tuhan. Saat ditolong sama Tuhan, rame-rame pergi ke luar negeri. Ya, alasannya Pak Pendeta, kita ini perlu healing. Ya, kita ini perlu penyegaran, kita perlu healing. Tapi kok healingnya setiap minggu, nanti akhirnya hilang betul-betul dari peredaran. Tidak pernah lagi ke gereja. Kebanyakan Tuhan ingin yang berproses supaya apa? Supaya memunculkan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu muncul di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menghargai Tuhan lebih karena kita menyaksikan proses. Saudara sakit, didoakan langsung sembuh. Oh puji Tuhan, haleluya. Tetapi didoakan terus setiap hari didoakan terus. Kita melihat, menyaksikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang saya pernah sampaikan dari George Muller. George Muller ini seorang
penginjil dari Inggris tahun 1800-an. George terpanggil untuk membuka panti asuhan. Panti asuhan yang dipercayakan kepada George ini tambah hari tambah berkembang. George ini orang yang tidak pernah bercerita kepada orang lain tentang kebutuhannya. Dia tidak pernah. Dia berprinsip pantang buat saya. Saya hanya boleh mengadu kepada Tuhan karena Tuhan itu bos saya. Teman-teman itu bukan bos saya. Suatu hari George ini mengalami kesulitan keuangan. Anak-anaknya itu sudah tidak bisa makan karena sudah tidak tersedia bahan makanan. Malahan dia selalu berdoa, Tuhan, tolonglah, berikanlah berkat-Mu, gerakkanlah hati orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu untuk memberkati kami. Amin. Besoknya ada seorang anak Tuhan, pengusaha kaya, datang pakai tas. Itu tasnya duitnya pound sterling. Kira-kira saudara bisa tebak itu berapa duit kalau sekarang? Itu duitnya tas semua pound sterling. Datang kepada George. George, saya tadi malam saya tuh gak bisa tidur. Tuhan tuh berbicara kepada saya untuk kasih uang sama George. Dia lagi butuh uang. Dibukanya tas, uang semua. Kaget. Kalau saudara jadi kayak George, pasti bilangnya apa? Puji Tuhan, Tuhan luar biasa memang. Tuhan mendengar doaku. Betul? Saya juga pasti akan berkata demikian. Tapi apa yang dilakukan oleh George? Bro, nanti dulu ya. Saya mau berdoa lagi. Temannya bilang, George, ada apa denganmu? Apakah kau punya masalah? Enggak, nanti saya mau berdoa dulu. Ya sudah, kalau kamu ini teman yang memberikan solusi, memberikan opsi, kalau kamu nggak mau uang ini, ya udah, nggak apa-apa. Uang ini ambil, kamu taruh di bank, bunganya aja lu pakai. Logik kan? Masuk di akal. Tapi apa yang dilakukan John? Entar, gua mau berdoa dulu. Nggak buru-buru diambil. Akhirnya apa yang dilakukan John? Temannya pulang tentunya dengan kecewa. Temannya merasa Tuhan udah gerakin dia kok. Dan George juga sebetulnya kalau menurut kita pada umumnya orang berkata George ini sinting orangnya. Tuhan udah dengar jawab doanya. Kalau kita mau puji Tuhan haleluya, kita bersorak-sorai. Akhirnya setelah George berdoa, dia berkata kepada temannya, saudaraku, maaf, aku tidak bisa terima uang. Kenapa George? Kalau aku terima uangmu, maka aku tidak tahu lagi apa artinya berdoa di bawah kaki Tuhan. Kalau aku terima uangmu, aku tidak tahu lagi apa artinya itu berharap kepada Tuhan. Kalau aku terima uangmu, aku tidak tahu lagi itu apa artinya berdoa dengan mencucurkan air mata. Akhirnya ditolak. Apakah saudara bisa seperti itu? Apakah saya juga bisa seperti itu? George memilih mujizat proses. Dia tidak pilih mujizat instan. Kalau instan, udah. Tapi kenyataannya sampai akhir hidupnya George itu dipelihara oleh Tuhan. Asramanya itu bukannya berjumlah 10-20, bukannya 100-200, ribuan anak. Tapi bisa melewati. Mari kita mau merangkul dua mujizat. Mujizat instan, oke, terima kasih Tuhan. Mujizat proses juga, terima kasih Tuhan. Mujizat proses itu akan memunculkan karakter Kristus lebih daripada yang instan. Kita akan merasa lebih dekat. Saya juga percaya sudah suka dengan Tuhan. Kalau gereja ini dalam sekejap penuh,
Banyak jemaat antrian. Mungkin saya sudah tidak lagi bisa berdoa waktu itu. Mungkin saya sudah tidak lagi bisa berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Karena apa? Udah ada semuanya. Udah gak usah pusing Tuhan. Tuh lihat minggu yang mau ke gereja ada antri. Tahu kan saudara, seperti gereja di Jakarta kan, kayak menonton bioskop aja, box office kan. Kalau mau ke gereja telat sedikit lu gak dapat kursi. Apakah itu yang Tuhan inginkan gereja ini? Saya pikir belum tentu. Tuhan membuat kita berproses menjalani. Dengan kondisi seperti ini, saya bisa belajar terus berharap kepada Tuhan. Hari lepas hari, mujizat Tuhan. Sehingga tidak salah Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel. Tuhan bilang, bangsa Israel, ingat ya, lu ambil secukupnya setiap hari. Gak boleh lebih. Kecuali nanti Sabat, lu boleh ambil 2 takaran. Karena besoknya lu gak boleh bekerja, Sabat. Dikasih tahu pada ragu ya, Tuhan bener gak ya besok datang ya, ini mana ya. Ambillah mereka 2 bagian dari biasanya. Alkitab mencatat apa? Jadilah tumbuh. Nah itu sebetulnya mana itu mengajarkan satu poin kepada kita, hidup yang bergantung kepada Tuhan. Every day, day by day, hari lepas hari, kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Sama juga yang diajarkan doa Bapa kami oleh Tuhan Yesus. Berikanlah makanan pada kami hari ini secukupnya. Bukanlah berikanlah makanan kami untuk 1 bulan, 1 tahun, bukan. Hari ini secukupnya. Itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita berharap pada Tuhan. Dan ingat saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya seperti pohon yang ditetesi air setiap hari, yang dikirim air dari langit, itu pasti akan menghasilkan buah. Sama dengan kita saat ini. Kalau saudara dan saya percaya, setia kepada Tuhan, mujizat Allah pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pemain musik, kita nyanyikan pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Kau sumber kekuatan kepada kami. Marilah kita mau mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita.
hanya menyukai mujizat Tuhan yang instan. Kami tidak menyukai mujizat Tuhan yang secara proses. Kami seringkali menghindarinya Tuhan. Padahal Tuhan lebih menyukai proses. Supaya memunculkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan ampuni umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman yang jatuh sesuai dengan firman-Mu berkata tidak akan kembali dengan sia-sia, akan bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa persiapkan persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah boleh ada di pertengahan ibadah kami siang hari ini. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap persembahan yang kami berikan siang hari ini. Biar Tuhan setiap pemberitaan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Tuhan siang hari ini itu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang boleh memberkati setiap kami Tuhan. Berkati kami yang usaha, berkati kami yang bekerja Tuhan, berkati studi kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, aktivitas kami, biar Tuhan Yesus yang boleh senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house, this is your home. Jemaat Tuhan pada siang hari ini. Yuk ingatkan pada hari Kamis kita akan ada doa malam jam 7 di tempat ini. Marilah kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Minggu depan kita akan ibadah tetap sama jam 10 yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita menyanyikan pujian, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah
jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Berkatilah mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, biar Tuhan boleh menyembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berdoa Tuhan buat Rian, Tuhan pulihkan pada bagian pinggang yang sakit Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga boleh menjamah Tuhan buat istri hamba Yuli Tuhan, pinggangnya juga sakit Tuhan, suaranya juga terganggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain Tuhan, biar Tuhan boleh menyertai dimanapun mereka berada Tuhan. Tibakanlah mereka Tuhan pada minggu depan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau kau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan menyertai engkau. Berkat Tuhan akan datang ke atasmu, baik itu saat engkau masuk maupun saat keluar rumahmu, baik itu dalam pekerjaanmu, baik itu dalam studimu, baik itu di dalam usahamu. Tuhan memberkati engkau. Marilah kita pulang saudara-saudara bersama Tuhan dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku.